Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan boleh sama-sama lambaikan tanganmu dan sorakan haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tatapan. Katakan satu suara. Menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama dengan lantang kita katakan, tiba-tiba saatnya kami berkumpul bersama. Yes, Garis nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tatapan. hey, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hey, let's go. Sama-sama kita tepuk tangan kita. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Sama-sama tepuk tangan dan kita katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan Bagi Dia selamanya. kemuliaan bagi Dia selamanya. Let's go.
berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala sembah hanya bagimu ya Tuhan. Tuhan Yesus, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu. Gak ada satupun di dunia Tuhan, gak ada satupun dari hidup kami yang mampu membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sadar Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini hanya karena karunia-Mu, hanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari satukan hati saudara-saudara. Haleluya. Kita Haleluya. bawa pujian yang terbaik, bawa sembah yang terbaik. Mari sama-sama nyanyikan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan setiap kami. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. kami berterima kasih. Terima kasih. Kau selamatkan kami Tuhan. Kau selamatkan Sama-sama kita angkat tangan kita dan kita katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. dengan apa akan kami balas ya Tuhan. Dengan apa akan ku balas Segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu. Sama-sama kita katakan, Kaulah harapan setiap kami. Ya harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih, Terima kasih Kau selamatkan, Kau selamatkan hidup. Yes. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sama-sama kita angkat setiap sembah. Kita sama-sama bawa setiap korban syukur. Haleluya. Ya haraya Ya Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu ya
terlalu besar yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terlalu ajaib ya Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik ya. Terima kasih Engkau selalu baik ya Bapa. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. We worship you, oh God. Haleluya. Sama-sama kita katakan dengan lembut. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, syukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sebelum kita lanjutkan ibadah kita hari ini, sama-sama kita ambil waktu sejenak.
Kita sama-sama ambil waktu untuk bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Yuk di saat yang singkat ini, yuk sama-sama angkat setiap penyembahan, angkat setiap pujianmu. Kamu yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Kita push diri kita untuk ketemu sama Tuhan. Percayalah Dia hadir. Tinggal kitanya apakah kita mau untuk lari ke hadapan. Yuk di saat ini kita buka hati kita buka pikiran kita biarkan Tuhan hadir. Kita samperin Tuhan. Ya karaya kami mau lari ke hadapan-Mu ya. Kami mau terus mengejar Engkau ya Tuhan. Kami mau terus lari ke hadapan-Mu. Kami mau push diri kami mau ketemu sama Engkau. Izinkan kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Ya karaya rala-rala terus semaria ya karaya kami buka hati kami buka tangan kami ya Tuhan. Kami mau datang kepada-Mu hari ini. Kami mau tersungkur di hadapan-Mu hari ini. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Kami mau tenggelam ya Tuhan. Terus tenggelamkan setiap kami ya Tuhan. Terus tenggelamkan setiap kami ya Tuhan. Begitu indah hadirat-Mu, begitu indah hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan lanjutkan ibadah kami. Biar Engkau yang pimpin ibadah kami ya Tuhan. Sampai nanti selesai ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu terus ada. Terus menuntun setiap kami ya Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, kembali kita bisa bersama-sama beribadah secara online. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sungguh Tuhan karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu kami masih boleh ada saat ini. Bahkan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya. Jadi hati tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dan benih firman Tuhan, saya percaya berakar, bertumbuh dan boleh berbuah. Ada buah-buah yang memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kuduskan perkataan hamba-Mu, biar semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap diberkati firman Tuhan bersama berkata amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, shalom semuanya. Ya, kita sudah masuk di tahun 2021. Kita sudah lalui tahun 2020 yang boleh dikatakan berat, mungkin sangat berat bagi kita semua. Karena kita semua tahu ada pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus berlangsung, membuat kegiatan kita ya terhalang, terganggu, bahkan terhenti. Tapi kalau kita boleh melalui tahun 2020 dan kita masuk tahun 2021, itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Amin. Dan saya percaya mungkin secara manusia di tahun 2021 mungkin belum baik atau mungkin juga tidak baik. Tapi saya percaya dengan apa yang firman Tuhan sampaikan Bapak Ibu, apa yang firman Tuhan katakan untuk setiap kita umat-umat Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan sukacita. Dan saya percaya itu digenapi atas kita semua. Amin. Saya percaya apa yang Tuhan sampaikan tidak pernah Tuhan ingkari. Apa yang Tuhan katakan pasti genapi kita semua. Bahwa rancangan Tuhan, rancangan penuh dengan damai sejahtera, sukacita, hidup berkemenangan, berkelimpahan, itu pasti genapi kita semua. Tapi satu hal yang ketemu silaku bagian kita, Tuhan mencari orang-orang yang siap diberkati. Amin. Tuhan mencari orang-orang yang siap untuk menerima berkat kebaikan pada Tuhan. Karena itulah di tahun ini Pak Niko sampaikan tahun 2021 adalah tahun integritas. Bahkan ini menjadi tema di gereja kita, GB House of Prayer, integritas. Integritas Bapak Ibu, ini yang dibutuhkan, diperlukan untuk setiap kita anak-anak Tuhan untuk menerima semua kebaikan Tuhan, semua anugerah Tuhan. Integritas Bapak Ibu, apa sih pengertiannya? Integritas pengertiannya secara simpel saya boleh katakan Bapak Ibu, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan itu sama. Jadi apa yang kita pikirkan di pikiran kita, kita perkatakan, kemudian kita lakukan itu sama. Kalau berbeda pikiran kita A, kita perkatakan B, dilakukan juga mungkin yang C, itu berarti kita bukan orang yang berintegritas. Jadi integritas adalah keselarasan Bapak Ibu, apa yang dipikiran, diperkatakan, di hati dan dilakukan. Ini yang Tuhan cari Bapak Ibu. Orang-orang yang berintegritas inilah yang siap untuk menerima kebaikan Tuhan, siap untuk menerima anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Ya, seperti apa sih integritas Bapak Ibu? Ya, banyak contoh di Alkitab Bapak Ibu, orang-orang yang berintegritas, tokoh-tokoh Alkitab berintegritas. Nah, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh tersebut Bapak Ibu. Ya, ada 4 tokoh yang ingin hari ini saya bagikan. Kita bisa belajar dari 4 tokoh ini di Alkitab yang bagaimana mereka berintegritas sehingga Tuhan memberkati kehidupan daripada setiap mereka. Bapak Ibu tahu integritas? Bapak Ibu tahu siapa? Yang pertama, Bapak Ibu saya ingin sampaikan
namanya Ayub. Pasti tahu tentang Ayub, ya, bagaimana kehidupan Ayub. Ya, orang yang kaya raya, orang yang memiliki ya banyak kambing domba. Tapi kita lihat ceritanya, Bapak Ibu pasti tahu ceritanya. Ya, bagaimana ya Tuhan izinkan itu semuanya itu hilang. Harta bendanya itu Tuhan izinkan semuanya ya musnah. Semuanya kebakar, semua dirampok. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kemudian juga anak-anaknya pun juga Bapak Ibu itu semuanya ya Tuhan ambil, atau artinya meninggal semuanya. Gak hanya itu Bapak Ibu, Tuhan juga izinkan dalam kondisinya dia pun juga ya dalam tubuhnya Ayub ada sakit penyakit, ada borok Bapak Ibu, borok yang sangat gatal sekali, sehingga ketika digaruk ya tidak cukup dengan tangan saja, tapi harus digaruk dengan beling. Bapak Ibu tahu beling ya, pecahan kaca ya, pecahan mungkin keramik ya, bagaimana tajamnya itu dipakai untuk menggaruk daripada tubuh daripada Ayub. Saking gatalnya Bapak Ibu, jadi kalau tangan saja itu nggak cukup dia menggaruk, tapi dibutuhkan benda namanya beling. Bisa bayangkan penderitaan Ayub Bapak Ibu. Penderitaan Ayub itu bagaimana luar biasanya. Tapi kita belajar daripada Ayub, seorang yang berintegritas Bapak Ibu. Kalau kita lihat Ayub 1 ayat 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 dari ayat 1, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita bisa belajar dari Ayub tentang integritas Ayub Bapak Ibu. Iya, dia memiliki kesetiaan terhadap Allah. Dia percaya semua yang dimilikinya, iya, harta bendanya, anak-anaknya, bahkan hidupnya, ya bahkan juga istrinya pun juga ya sempat mencela dia, tapi dia tahu semuanya itu berasal daripada Tuhan. Tuhan izinkan. Dikatakan di sini Bapak Ibu, ya dia lahir dengan telanjang, dia tahu ketika dia lahir ke dunia dia tidak membawa apa-apa. Jadi kalau dia miliki semuanya itu, harta bendanya, anak-anaknya, bahkan juga mungkin pasangan istrinya, dia tahu itu semuanya daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan ambil semuanya, dia percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak ada kepahitan, tidak ada sakit hati terhadap Tuhan. Dikatakan semuanya itu tidak membuat Ayub berdosa, tidak membuat Ayub mencela Allah, tidak membuat Ayub ya marah-marah sama Allah. Ini yang pertama kita mesti belajar, integritas daripada si Ayub. Integritas Ayub artinya apa? Bicara tentang namanya kesetiaan. Ayub setia terhadap Allah. Ini yang Tuhan mau untuk setiap kita Bapak Ibu. Integritas apa? Memiliki kesetiaan lebih hidup kita terhadap Allah. Mungkin saat ini Tuhan izinkan kita mungkin dalam kondisi yang gak baik. Mungkin dari setiap kita ada yang kehilangan mungkin pekerjaan, mata pencaharian. Mungkin ada kehilangan ya orang kita kasihi. Atau mungkin kesehatan kita pun juga mungkin ya Tuhan ambil. Tapi disinilah, mau gak kita percaya seperti Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semua daripada Tuhan. Mau gak menurut kita tetap percaya, mengucap syukur sama Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu dengan apa yang Tuhan sampaikan, ya, di mana pencobaan, masalah yang kita hadapi tidak pernah melebihi kekuatan setiap kita. Amin. Jadi kalau saat ini mungkin Bapak Ibu kita mungkin dalam pergumulan, dalam masalah, Bapak Ibu, ya Tuhan izin kita semua, percayalah kalau kita masih sanggup untuk mengatasi semuanya itu. Dan Tuhan tahu waktu tepat untuk menolong setiap kita. Waktunya yang tepat, waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Kalau waktunya kita ingin kitanya cepat-cepat. Kita harus doa ingin hari ini juga, saat ini pun juga dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan bukannya kita. Tuhan bukannya manusia. Rancangan Tuhan itu rancangan yang jauh ke depan. Rancangan yang penuh dengan sukacita luar biasa untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau saat ini mungkin Tuhan izinkan kondisi gak baik. Percayalah Bapak Ibu. Ya kita masih sanggup mengatasi itu semua. Dan percayalah Bapak Ibu, waktunya Tuhan digenapi tepat di mana kita menerima.
menerimanya. Amin. Bapak Ibu Tuhan Yesus, tetap percaya. Kesetiaan sama Tuhan, tetap percaya Bapak Ibu. Janji sama Tuhan kita percaya juga, apa yang Tuhan percayakan pada setiap kita pun juga kita tetap miliki kesetiaan. Mungkin dengan pasangan kita, mungkin pasangan kita waktu sebelum kita menikah, istri kita mungkin cantik, baik, menolong. Tapi setelah menikah, proses berjalan, istri kita tuh nggak seperti dulu lagi. Dulu baik, kok sekarang jadi istrinya yang bawel, istri suka marah-marah, yang suka mengatur, yang suka menyuruh-nyuruh seperti itu. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kalau kita memiliki integritas, maka kita akan memiliki kesetiaan terhadap pasangan kita. Pasangan kita berasal daripada Tuhan. Atau mungkin suami kita. Suami kita mungkin dulu ganteng, selalu menjaga kita, selalu menggandeng kita. Kalau jalan, hati-hati ada lobang. Yuk mari sebelah sini. Dulu kita dituntun, tapi setelah berjalan waktu, setelah menikah, proses berjalan, kok nggak seperti dulu lagi. Bapak Tuhan Yesus, ibu-ibu tetap percaya. Pasangan Bapak Ibu atau saudara Bapak Ibu itu berasal daripada Tuhan. Tetap setia. Amin. Tetap setia. Kesetiaan ini yang Tuhan lihat. Inilah integritas yang dari Ayub sampaikan. Ini yang Tuhan mau. Kita memiliki kesetiaan terhadap mungkin pekerjaan kita. Kesetiaan dengan pekerjaan kita tetap kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Atau kita sudah mulai malas-malasan, kita sudah mulai karena jenuh waktunya, atau mungkin karena COVID kita kerjanya jadi work from home, kerja jadi semangatnya udah beda. Apakah seperti itu? Kalau kita memiliki kesetiaan terhadap pekerjaan kita, karena kita tahu semua daripada Tuhan, kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Amin. Demikian juga Bapak Ibu mungkin dalam pelayanan kita. Dulu kita melayani. Ketika ibadah masih offline, kita ke gereja, kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Kita di live, kita di cool, kita melayani sungguh-sungguh. Tapi karena ada pandemi COVID-19, itu semua tidak lagi bisa terjadi. Semuanya berlangsung secara online, ibadah online, cool atau live pun juga online. Apakah kita masih bergairah enggak? Seperti dulu kita masih offline. Atau sudah malas-malasan, sudahlah, kan online, bisa kapan saja kita setel. Online lah, kita bisa setel tuh, kita bisa mungkin tidur-tiduran, tidak ada yang melihat, kamera dimatikan. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Kalau kita memiliki kesetiaan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan, dalam posisi kita tetap sungguh-sungguh Bapak Ibu. Dulu kita ibadah, kita melayani, karena tetap sama, kita juga melayani, kita ibadah sungguh-sungguh. Jam 10 kita mulai ibadah, kita sudah standby sebelumnya. Kita gak pernah melewatkan itu di hari Minggu untuk ibadah jam 10. Tapi seperti kita ibadah secara offline. Ini integritas, kesetiaan Bapak Ibu. Kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Setia dengan gereja kita, setia dengan Tuhan percayakan pelayanan kita. Banyak yang saya dengar Bapak Ibu karena saat ini gereja masih tutup. Jadi pengembalaan nggak bisa berlangsung dengan baik. Banyak jemaat-jemaat, anak-anak Tuhan yang mulai Bapak Ibu tidak lagi sungguh-sungguh beribadah, bahkan tidak lagi ingin mengikuti apa yang disampaikan oleh gereja atau gembalanya. Dia malah mungkin mencari-cari yang nyaman, yang enak, yang cocok dengan hatinya, atau waktunya yang bisa sesuaikan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, ini orang yang gak berintegritas. Integritas artinya apa? Kesetiaan. Setialah dengan apa yang Tuhan percayakan. Setialah dengan Tuhan. Baik gak baik dengan setia dengan Tuhan. Kondisi apapun juga tetap setia dengan pasangan kita, dengan pekerjaan kita, dengan mungkin pelayanan kita, tetaplah. Yang pertama Bapak Ibu, kita belajar dari Ayub tentang integritas yang namanya kesetiaan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita belajar dari tokoh. Yang kedua kita belajar dari tokoh Bapak Ibu yang namanya Yusuf. Semua pasti kenal namanya Yusuf, semua pasti tahu Yusuf ceritanya. Anaknya Yakub yang dikasihi oleh Yakub sehingga membuat saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf. Kemudian Yusuf dibuang ke sumur. Karena irinya terhadap Yusuf. Kemudian dijual
Kita bisa lihat bagaimana Yusuf prosesnya Bapak Ibu. Ya, perjalanan Yusuf tuh enggak baik. Kita bisa melihat dibuang ke sumur, dijual. Kemudian kita bisa melihat juga Bapak Ibu, dia kerja di rumah Potifar. Ya, di situ pun juga dia difitnah Bapak Ibu, dia dipenjarakan. Iya, kita bisa lihat jalan Yusuf itu enggak baik, tapi Yusuf dia orang yang berintegritas. Ya, sehingga Allah memberkati Yusuf, memulihkan, memberkati Yusuf. Nah, kita bisa belajar apa yang kita bisa belajar dari Yusuf tentang integritas daripada Yusuf. Yusuf adalah orang yang bisa bertanggung jawab atau dia jujur. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, Kejadian 39 ayat 3 berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat keempat berkata, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Jadi Bapak Ibu Tuhan Yesus ceritanya ya di rumah Potifar, Yusuf bekerja dan Potifar mempercayakan semua kepada Yusuf. Tapi satu yang Potifar nggak percayakan, yaitu istrinya, tante Potifar. Semua yang ada di rumah itu dipercayakan kepada Yusuf untuk dikelola. Begitu besarnya kekuasaan Yusuf atas rumah tersebut. Ya, tetapi kita bisa melihat Yusuf enggak semena-mena menggunakan kekuasaannya. Ketika ada godaan ketika istri Potifar, tante Potifar menggoda Yusuf untuk berbuat zina. Kita bisa melihat Yusuf tidak melakukan permintaan daripada tante Potifar atau istri Potifar. Dia tahu istri Potifar bukannya kekuasaannya dia. Dia tahu batas-batasannya dia. Dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Yusuf jujur. Kita bisa melihat. Kalau kita lihat ceritanya Bapak Ibu, zaman dulu tuh belum ada CCTV. Belum ada kamera yang bisa mengawasi. Jadi kalau mungkin tante Potifar mengajak Yusuf untuk berzina, saya percaya itu semua sudah aman kondisinya. Pasti sudah dibuat nyaman, sudah dibuat aman, jadi tidak ada yang bisa mengetahuinya. Tapi kita bisa melihat Yusuf enggak memanfaatkan untuk semata untuk berbuat dosa. Yusuf jujur dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Beda dengan sekarang, kamera di mana-mana, CCTV di mana-mana. Belum lama saya pergi keluar kota berapa hari, 12 hari, Tapi saudara-saudara saya, dia bisa melihat keadaan rumahnya. Kamar dia bisa lihat dari tempat yang jauh, nyebrang laut. Dia bisa melihat kamarnya. Oh, ada orang sedang mengapain. Karena ada kamera CCTV yang bisa dipakai untuk jarak jauh, Bapak Ibu. Itu saat ini. Tapi dulu belum ada seperti itu Bapak Ibu. Kalau Yusuf berbuat dosa, itu tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Ini malah si istrinya Potifar yang membuat Yusuf untuk berbuat dosa. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu. Yusuf masih muda, masih gagah, dirayu oleh tante Potifar, istri Potifar. Saya percaya istri Potifar itu sangat cantik sekali. Tetapi Daud enggak tergoda. Dia bertanggung jawab, dia percaya, apa yang dipercayakan pada dia lakukan, tugas-tugasnya dilakukan dengan sebaik. Dia tahu batas-batasannya Bapak Ibu. Integritas artinya apa? Bisa dipercaya. Yusuf bisa dipercaya oleh Potifar Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau di setiap kita. Integritas artinya apa? Jadi orang yang bisa dipercaya. Dipercaya Bapak Ibu. Saat ini, zaman ini sulit sekali untuk mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Seperti mungkin mencari jarum di tumpukan jerami. Kondisi keadaan membuat orang tidak lagi bisa dipercaya. Semua apa yang dilakukan untuk semua kepentingan dirinya. Kita bisa melihat banyak orang-orang yang menggadaikan imannya karena ingin mendapatkan jabatan. Orang bermanipulasi dengan menggantikan mungkin bon-bon pembelian. Mungkin dia belinya 1.000, dia tulis mungkin jadi 1.200 atau 1.500. Nah, orang ini Bapak Ibu, orang yang gak berintegritas, orang yang gak bisa bertanggung jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan Yesus, integritas itu sangat Tuhan cari. Jadi Yusuf menggambarkan integritas orang yang bisa tanggung jawab. Ini yang Tuhan mau.
jadi orang yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Bertanggung jawab apa yang juga ada pada setiap kita. Kita sebagai mahasiswa, apakah kita bertanggung jawab dengan apa yang kita sudah sebagai pelajar, kita mengikuti ya ketika ada tes, kita lakukan dengan baik, atau kita ya mencontek, atau kita mungkin karyawan Bapak Ibu, ketika nggak ada pimpinan kita kerjanya semau-maunya, santai. Beda dengan ketika ada pimpinan kita atau bos kita bekerja serius, sungguh-sungguh. Tapi ketika pemimpin kita, bos kita nggak ada, kita kerja jadi malas-malasan. Kita datang terlambat, pulang tidak mau terlambat, pulang cepat. Apa kita seperti itu Bapak Ibu? Orang yang memiliki integritas seperti Yusuf, dia bisa bertanggung jawab Bapak Ibu. Apa yang dipercayakannya. Dia akan bekerja dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Tidak dilihat orang tetap sama Bapak Ibu. Ini yang Tuhan cari. Integritasnya apa? Ya jujur, bisa ya bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, kita bisa melihat tokoh yang ketiga. Kita bisa belajar dari namanya Daniel. Nah, apa yang kita bicara dari Daniel? Integritas apa yang Daniel tonjolkan Bapak Ibu? Ya, di ayat Daniel 6 ayat ke-10 dikatakan, sebab Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi dengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ayat ke-12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Daniel, Bapak Ibu Tuhan Yesus, ceritanya dia menjadi orang yang berkuasa juga di zaman Raja Darius. Banyak orang-orang yang ngiri terhadap Daniel. Karena itulah orang-orang ini membuat menyuruh rajanya untuk memerintahkan untuk dilarang orang menyembah kepada Allah selain daripada kepada rajanya. Kalau itu sampai terjadi, maka hukumannya akan dibuang ke gua singa. Tapi kita harus melihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Daniel. Ketika dia mendengar ada surat yang sudah dikeluarkan oleh Raja Darius, yang melarang untuk dia berdoa kepada yang lain selain kepada raja, tapi apa yang dilakukannya? Daniel tetap dikatakan sini dia memuji Allah seperti yang dilakukannya sebelum ada surat tersebut. Jadi Bapak Tuhan Yesus, Daniel tetap berkomitmen dengan apa yang sudah dikomitmen sebelum-sebelumnya. Tantangan, rintangan, cobaan, ancaman tidak membuat dia tinggalkan komitmennya. Daniel bisa saja kalau dia mementingkan dirinya, dia bisa saja tidak lagi beribadah kepada Allah, tidak lagi menyembah Allah seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Dia menyembah daripada raja karena itu peraturan daripada raja. Tetapi kita bisa melihat Daniel tetap berkomitmen untuk tidak menyembah selain menyembah daripada Allah. Ini yang Tuhan mau Bapak kita Tuhan Yesus, berkomitmen. Integritas setiap apa? Memiliki komitmen yang teguh. Rintangan, hambatan, cobaan, masalah tidak menghalangi untuk kita tidak berkomitmen lagi. Saat ini kita bisa melihat semuanya sudah tidak lagi seperti dulu, semua tidak lagi seperti semulanya, banyak dibatasin, ibadah dibatasin, apa tetap masih berkomitmen. Dulu kita ke gereja ditegur oleh gembala kita, ditegur oleh gembala kulnya, kakak rohaninya, ditanya sudah berpuasa atau belum, berdoa atau belum. Dulu kita lakukan. Sekarang apakah masih kita lakukan atau tidak? Sekarang gembala kita, pembimbing kita sulit sekali untuk bertemu. Paling hanya melalui WA saja. Apakah komitmen kita masih kita lakukan atau tidak? Kita masih baca firman Tuhan atau tidak setiap hari? Kita masih berdoa atau tidak setiap saat? Nggak ada yang lihat, nggak ada yang nanya, nggak ada yang tegur. Kita sudah lakukan terus nggak lagi kita lakukan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, integritas artinya apa? Berkomitmen. Dilihat atau tidak lihat, kita melakukan komitmen kita. Ada rintangan, ada hambatan, ada ancaman, komitmen tetap kita lakukan. Tetap berpuasa,
ya seminggu sekali tiap hari Sabtu di gereja kita. Kemudian kita setiap Senin pagi ada doa pagi. Setiap hari Jumat kita ada live. Nah, kita masih ikut enggak semua kegiatan tersebut? Hari Minggu kita tetap masih beribadah, ada doa, kita sama-sama lakukan ibadah doa walaupun secara online. Apakah masih kita lakukan atau tidak? Ini yang Tuhan sedang saat ini lihat, Bapak yang kasih Tuhan Yesus. Manusia mungkin nggak lihat, gembala kita mungkin nggak lihat, tetapi Tuhan melihat. Dan Tuhan mencari orang-orang yang berkomitmen. Komitmen. Ya, sama seperti dulu kondisi sebelum adanya pandemi, tetap sama karena komitmen. Dulu tetap berpuasa, baca firman Tuhan, tetap baca firman Tuhan, berdoa tetap terus berdoa. Ibadah tetap jalan terus. Mungkin juga dalam pekerjaan Bapak Ibu tetap berkomitmen untuk mengerjakan sebaik-baiknya. Ya, kerja di kantor, kerja di rumah tetap sama. Gak ada atasan, ada atasan tetap sama. Ketika ulangan sebagai mahasiswa tetap sama melakukan ya dengan sebaik-baiknya. Sebagai anak berkomitmen untuk menjadi anak yang baik, taat setia, ya sama orang tua atau sebagainya. Jadi integritas bagi Tuhan Yesus ya adalah apa? Berkomitmen seperti Daniel. Komitmen, apa yang Bapak Ibu pernah komitmenkan, jangan berhenti, jangan di stop, terus lakukan bahkan semakin lebih lagi. Amin. Ya, yang keempat Bapak Ibu, tokoh yang keempat kita belajar ya dari namanya Musa. Apa yang kita bisa belajar? Integritas apa yang Musa ya tonjolkan atau tampilkan kita bisa belajar. Kalau kita lihat di Keluaran 3 ayat ke-10, firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Kita bisa melihat cerita di sini Bapak Ibu, Allah mengutus Musa untuk membawa umatnya Israel keluar dari perbudakan dari Mesir. Pada mulai kita bisa melihat Musa menolak untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Ya, tapi kemudian kalau kita ikuti cerita Musa, dia kemudian menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Kita lihat sini ya apa yang bisa belajar daripada Musa, ya integritas Musa untuk mengambil tanggung jawab. Ketika Tuhan percayakan suatu pekerjaan, ya walaupun itu mungkin sulit, mungkin susah, tapi kita bisa melihat Musa mengambil tanggung jawab tersebut. Dia menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Kita bisa melihat gak mudah memimpin bangsa Israel. Bangsa yang diperbudak 435 tahun. Pikiran-pikiran budak yang setiap saat selalu mengeluh, selalu ngomel, selalu memberontak. Nah, Musa memimpin mereka itu semua. Itu gak mudah memimpin bangsa tegar tengkuk, keras kepala, pemberontak. Tapi kita bisa melihat Musa mengambil tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan. Integritas artinya apa? Menerima tanggung jawab dengan sepenuhnya dan melakukannya. Apa yang saat ini Bapak Ibu ya Tuhan percayakan, apakah sudah bertanggung jawab atau belum? Bertanggung jawab artinya apa? Melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sampai selesai, sampai tuntas. Rintangan, ancaman, hambatan tidak menjadi masalah ya sesuai dengan apa yang dipercayakan, tanggung jawab sepenuhnya. Yang keempat, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan atas setiap kita. Mengubah keadaan. Ya, kita adalah terang, kita adalah garam. Tuhan mau kita membawa terang, membawa garam di mana kita berada. Ini tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai anak-anaknya Tuhan. Saat kita berada dimanapun juga, ya ada impartasi daripada kasih Allah melalui hidup setiap kita. Semua orang diberkati, semua orang dipulihkan. Kita menjadi garam, membawa suasana pengaruh. Itu yang Tuhan mau, ya menerima tanggung jawab. Ya, untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik seperti apa yang Tuhan mau. Integritas artinya apa? Bertanggung jawab, menerima tanggung jawab. Orang dewasa dia akan menerima semua tanggung jawab yang dipercayakannya. Tapi orang-orang yang masih bayi atau masih anak-anak, dia selalu menolak. Awal mulanya Musa menolak. Kenapa utus aku? Ya, aku tidak bisa bicara. Siapa aku ini? Pada mulanya Musa menolak.
Tapi kemudian kita bisa lihat Musa menerima tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel. Demikian juga Bapak Ibu, kita menerima tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Saya percaya ada pengurapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada otoritas Tuhan akan menyertai setiap kita. Amin. Ketika Tuhan percayakan kita untuk membalakan mungkin jiwa-jiwa, terima itu. Karena ada otoritas Allah akan mampukan kita untuk kita membalakan jiwa-jiwa. Ketika Tuhan percayakan suatu pekerjaan, ya responi itu Bapak Ibu. Ya, kesempatan nggak ada dua kalinya. Ya, kesempatan mesti diambil dan Tuhan akan mampukan kita untuk kita melakukan semuanya itu. Amin. Jadi Bapak Ibu, ya, bertanggung jawablah ya apa yang Tuhan sudah percayakan. Dan lakukanlah sebaik-baiknya. Sebagai anak-anak Tuhan, ayo jadilah terang, jadi garam bagi banyak jiwa-jiwa. Semua orang diberkati ketika kita ada. Ketika ada, semua merasakan ada kasih Tuhan. Kita gambaran daripada Kristus. Amin. Nampak inilah Bapak Ibu, ya kita belajar dari 4 tokoh tentang namanya integritas. Yang pertama dari Ayub tentang kesetiaan. Yang kedua dari Yusuf tentang ya orang bisa dipercaya. Yang ketiga Bapak Ibu daripada Daniel, iya orang yang berkomitmen. Kemudian yang keempat ya pada Musa orang yang bertanggung jawab. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, ya Tuhan melihat ya setiap kita. Dan Tuhan mau kita berintegritas. Integritas kita sebagai anak Tuhan adalah sepadan dengan ya Kristus. Kristus ada gambaran kita. Itu contoh teladan kita. Karena itulah kita harus meniru contoh teladan kita sebagai anak-anak Tuhan, Kristus. Kita sebagai anak Tuhan atau orang Kristen, kita memiliki gambaran daripada Kristus. Katakan firman Tuhan, Bapak Ibu, di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus menaruh pikiran kita, perasaan kita seperti ada dari pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus rasakan, itu juga ada pada setiap kita. Ya, Kristus mengasihi jiwa-jiwa, itu juga harus ada pada setiap kita. Kristus mengasihi, itu juga ada pada setiap kita. Kristus menolong, memberi, ya, itu juga ada pada setiap kita. Pikiran kita, perasaan kita itu sama seperti pikiran, perasaan Kristus. Dia teladan setiap kita. Ini integritas seperti apa yang ya Kristus sudah berikan untuk setiap kita. Dikatakan juga di Kolose 3:17, dari segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan atau lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi segala sesuatu kita lakukan, lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sebagai contoh teladan setiap kita. Mengucap syukurlah. Iya. Jadi apa yang kita lakukan semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Iya, bukan untuk manusia. Miliki prinsip, semua kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Kita miliki prinsip itu Bapak Ibu, maka semua yang kita lakukan, kita akan melakukan yang terbaik. Ya, untuk kenapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu miliki prinsip sebagai orang-orang Kristen berintegritas, bahwa semua yang kita lakukan, pekerjaan kita, usaha kita, pengembalaan kita, pelayanan kita, semua kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Ketika untuk Tuhan, maka kita melakukan yang terbaik. Jangan lihat manusia, tapi lihatlah Tuhan. Ketika mungkin atasan kita, atasan mungkin yang sepertinya secara manusia tuh gak baik, sering marah-marah, sering ngomel-ngomel, sering berkata tidak baik. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, bahwa kita bekerja bukan untuk atasan kita, tapi untuk Kristus, maka kita akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita bekerja dengan penuh komitmen, kita bisa bertanggung jawab, kita bisa menjadi orang yang dipercaya, walaupun dia mungkin saat kita tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tapi kita tahu kita bekerja untuk Kristus, untuk Yesus Tuhan, supaya Dia dipermuliakan. Amin. Di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu, orang yang berintegritas, orang Kristen berintegritas atau anak Tuhan, dia melakukan semuanya bukan untuk manusia atau untuk diri sendiri, tapi semua dia lakukan untuk Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Integritas adalah kunci untuk kita menerima semua anugerah kebaikan Tuhan. Ada cerita Bapak ilustrasi, tembok Cina Bapak Ibu itu luar biasa tingginya, panjangnya luar biasa, lebarnya 8 meter, atas 5 meter, tingginya 8 meter dan panjangnya 10.000 kilometeran Bapak Ibu. Tembok itu sangat kuat, kokoh sekali. Itu dibangun untuk menahan serangan daripada Raja Mongol.
Tapi kemudian ratusan tahun kemudian Bapak Ibu, ya diceritakan ya 3 kali tembok tersebut ya jebol atau kemasukan musuhnya. Bukan karena tembok tersebut runtuh, bukan, tapi ketika diserang Bapak Ibu, yang nyerang itu masuk daripada pintu-pintu Bapak Ibu. Ya. Dikatakan ya orang China itu ya membangun tembok, tapi mereka lupa membangun ya orang-orang atau ya karakter. Dikatakan Bapak Ibu, dikatakan Bapak Ibu, ya, the Chinese were so busy relying upon the walls of stone that they forgot to teach integrity to their next generation. Yang artinya orang-orang Tionghoa pada masa itu terlalu bersandar pada kekuatan tembok yang terbuat dari batu, sehingga mereka lupa mengajarkan tentang integritas kepada generasi muda mereka. Jadi mereka sibuk membangun ya yang kokoh, tapi mereka lupa mengajarkan tentang integritas kepada generasi berikutnya, sehingga tembok tersebut akhirnya bisa dijebol. Bukan karena runtuh, tapi karena ya pintu-pintunya, di mana penjaganya disuap, dikasih wanita-wanita, sampai akhirnya musuh bisa masuk. Jadi Bapak Ibu kasih Yesus, jangan bangun kehidupan kita kokoh, tapi bangunlah integritas. Integritas inilah membuat kita akan kokoh menerima semua anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu kasih Yesus, tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan berkat anugerah Tuhan, tetapi dibutuhkan orang yang berintegritas untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Amin. Dan percaya hari ini yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang memiliki integritas, sehingga berkat Allah, anugerah Allah, dan tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan mujizat itu digenapi atas kita semua. Amin. Ya puji Tuhan. Ya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Engkau baik. Hari ini kami boleh belajar tentang integritas. Karena integritas menjadi mendasar pondasi kami untuk kami menerima semua anugerah kebaikan Tuhan. Kalau kami belajar hari ini Tuhan dari tokoh-tokoh di Alkitab, dari Ayub yang setia, kami belajar daripada Yusuf yang bisa bertanggung jawab. Kami juga belajar daripada Musa yang berkomitmen, Musa yang bertanggung jawab menerima tugas, Daniel yang terus berkomitmen untuk terus berdoa kepada Tuhan. Bapak, biarlah kami lakukan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami jadi orang-orang yang berintegritas, di mana apa yang kami pikirkan, kami ucapkan, kami perkatakan, timbul hati kami, itu semua selaras, sejalan, bersama-sama. Kami berkata A, kami lakukan A. Kami pikirkan B, kami lakukan B, kami perkatakan B, itu sama. Dan biarlah ketika orang melihat kami semua, orang melihat Kristus. Karena Kristus adalah gambaran setiap kami sebagai teladan kami. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan firman-Mu sudah hamba sampaikan, biar Roh Kudus menuntun setiap mereka untuk mereka berjalan terus dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi orang-orang berintegritas, sehingga rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu berkemenangan, berkelimpahan, semua digenapi atas setiap anak-anak-Mu. Dan perkatakan, ya tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan mujizat, tahun penuh dengan berkat, semua digenapi karena kami adalah orang yang berintegritas seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, menyatakan firman-Mu latih setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum, bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menembus manusia dari dosa, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan
dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita.
yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita bawa persembahan kita, lalu setelah itu kita terima berkat. Yuk mari. Bapak Ibu, setelah ini bisa memberikan persembahan, kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berdoa, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan setiap anak-anak-Mu. Dan berkati anak-Mu berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapa, dan setelah itu kami akan berpisah. Biar saat ini Tuhan kami buka hati kami angkat tangan kami. Biar kiranya berkat anugerah, kasih yang sempurna dicurahkan Allah Bapa di surga, dalam anaknya tunggal yang terkasih juru selamat setiap kami semua, Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata amin. God bless you semuanya.